Kalau anak saya ulang tahun, selalu saya rayakan itu. 3 anak saya. Tetapi selalu di bawah SMP ke bawah. Ya. Kalau SMA saya tidak rayakan lagi ke sekolah karena ada perasaan malu ya. Namun kalau saya merayakan anak saya hanya menyatakan selamat kalau ulang tahun saya. Ya. Tidak mungkin dia merayakan seperti orang tuanya merayakan ulang tahun anaknya. Demikian juga saudara-saudara ya. Hari ini saya genap 63 tahun. Pernah saya katakan bahwa saya pernah meminta dan sering, bahkan tadi malam pun saya berdoa, saya meminta tetap melebihi umur Abraham 120 tahun. Selalu saya minta itu. Tetapi berikan aku kekuatan, semangat, kesehatan. Hanya satu pinta saya, berikan rohku melayani engkau. Dan saya jujur tidak pernah terpikirkan saya menjadi kaya raya, terbang ke sini, terbang ke sana dalam arti menghabiskan uang. Tidak pernah terpikirkan oleh saya. Jadi dalam usia saya 63 tahun, saya mau bermazmur kepada Tuhan. Seperti Mazmur Daud ya. Nanti boleh kita buka itu Mazmur 103 ya. Kalau bisa saudara juga ulang tahun bacakan itu, dan juga Mazmur 91 ya. Dan kedua Mazmur ini ditambah lagi Mazmur 121. Saya combine ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana saya nampak diberkati oleh Tuhan. Bagaimana saya betul-betul disertai dan dituntun oleh Tuhan. Sudah jumpa Mazmur 103? Udah itu nanti persiapkan Mazmur 91 ya. Ya. Dan terakhir Mazmur 121. Itu. 3 perikop ini ya, jangan sampai lupa saudara, ini kalaupun tidak bisa menjadi rema, dia tidak bisa dilantunkan tanpa dibaca. Ya setidak-tidaknya bacalah ya. Dan ini ayat sekali lagi saya katakan bagi saya pribadi sangat menguatkan saya tatkala saya jatuh dalam sakit, tatkala saya mungkin kendor dan sebagainya, atau jatuh dalam pencobaan. Seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi, bahwa saya pendeta atau siapapun bukan jaminan untuk keselamatan. Ya, predikat semuanya itu bukan jaminan, bukan itu jaminan untuk keselamatan. Tetapi kalau kita menyangkal diri, menyangkal salib, memikul salib, ya, mengikut dia, harus sama dengan penderitaan dia, baru itulah jaminan keselamatan. Bukan dengan amal ibadah. Ya, ibadah tidak ada 100% yang sempurna, termasuk ibadah saya. Makanya doa, permohonan dan ibadah yang saya pimpin maupun ibadah saya pribadi, selalu saya berdoa, kuduskan dan sempurnakan. Sudah, ini harus kita aminkan bahwa tidak ada hasil usaha manusia itu bisa menyelamatkan kita sekalipun ya. Bahkan tubuh kita ini kita berikan persembahan untuk Tuhan, dibakar hidup-hidup. Jangankan harta kekayaan kita dermakan, ya, tubuh kita ini dibakar, tidak akan bisa jaminan keselamatan kepada dia. Ya, jadi tolong perhatikan Mazmur 103 itu apa dikatakan di situ. Sangat indah kalau kita lantunkan seperti membaca syair ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu sampai masa tuamu baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menegakkan hukum bagi orang-orang yang diperas, dan Tuhan telah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan tangannya kepada bangsa Israel.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut, tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tetapi tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasihnya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terus, seperti sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab sendiri Dia tahu bahwa kita ini adalah debutan. Tuhan telah menegakkan takhta. Yang terus selanjutnya apa? Adapun manusia hari-harinya seperti rimpus, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila ia melintasinya, maka hilanglah ia, bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Terus, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lama sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Terus, dan keadilannya kepada anak cucu. Terus, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat melakukan titah-titahnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikatnya, pujilah Tuhan, hai pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, pejabat-pejabatnya yang melaksanakan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan tangannya di dalam daerah kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Sekali lagi Mazmur 91. Sudah jumpa? Ayo kita baca. Apa judulnya? Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Tuhanku yang ku percaya. Sungguh ialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Terus, dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Terus, engkau tidak usah takut lagi dengan kedahsyatan malam, dengan panah yang terbang di waktu siang, dengan penyakit sampar yang jalan di dalam kegelapan, dengan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terus, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, engkau tidak usah takut, dan itu tidak menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi engkau buat tempat naunganmu. Terus, malapetaka tidak akan pernah menimpamu, dan tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahnya. Sebab malaikatnya disuruh menjagamu di setiap langkahmu, dan mereka menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung engkau akan langkahi, anak singa dan ular naga engkau akan injak. Terus, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Terus, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal suaraku, mendengar suaraku. Bila ia berseru, aku akan menjawabnya. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya. Terus, dengan panjang usia akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya kebesaran yang datang daripadaku. Dan yang terakhir, Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Apa dikatakan? Aku akan melihat gunung-gunung, dan aku bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Dia menjagaku dan tidak terlelap. Sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah tertidur dan terlelap.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah pelindungmu. Dialah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu dan malam bulan tidak akan menyakitimu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan menjaga nyawamu dari masukmu dan keluarmu dan untuk selama-lamanya. Jadi saya mau katakan saudaraku, sekalipun ini terlalu panjang, susah untuk mengingat, namun kalau kita rindu untuk mengingat ini, kapan saja untuk dilantunkan, saya kira indah sekali. Ya, indah sekali. Kalau kita hanya sepotong-sepotong saja, saya bukan katakan tidak indah. Tetapi kalau satu perikot, dan kalau boleh saudara lagi Mazmur 119 itu Mazmur yang terpanjang ya Pak ya, 167. Nah, saya jujur aja belum bisa itu sampai 167, dan saya rindu untuk mengatakan itu Mazmur 119. Dan pernah saya katakan Mazmur Daud bukanlah menjadi mantra. Mazmur Daud itu pribadinya menciptakan syair-syair memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita juga membuat mazmur kita sendiri. Cuma kalau saya pribadi, saya berangkat dari rangkaian dia. Jadi terkadang ada saya tambah-tambah sedikit untuk memperelok karena terjemahan ini sangat terbatas. Tanpa saya kurangi, bisa saya tambah sedikit untuk lebih jelas. Kita akui bahwa translate ini dari bahasa Ibrani, ya, itu tidak gampang, ya, dari bahasa Ibrani ke Inggris dan ke bahasa Melayu, ya, apalagi ke bahasa daerah. Jadi sekali lagi saya bilang, bukanlah kita buat ini mantra seolah-olah harus demikian. Mazmur yang diterima Tuhan, ya, mazmur yang diterima Tuhan adalah dari hati kita yang terdalam. Tetapi alangkah dia senang kalau kita melihat bagaimana mazmur ini sudah menjadi nubuatan sekarang ini. Karena banyak mazmur Daud terjadi dari ribuan tahun yang lalu, terjadi bahkan sampai hari ini. Ya, terutama orang-orang yang tidak pernah takut dengan COVID-19 ini terjadi. Banyak manusia ya Pak ya, banyak tidak takut dengan COVID-19. Ya, termasuk orang-orang yang melayani masuk penjara ini. Saya tidak pernah takut ya, kalau karena ya puji Tuhan kan begitu. Ya. Ya memang karena aturan pemerintah tempo hari kita tidak masuk beberapa bulan kan begitu. Jadi yang pasti oleh karena ketakutan manusia lah tidak bersandar kepada Tuhan, seperti yang dikatakan orang tidak duduk dan tidak tinggal di rumah Tuhan, makanya ketakutan semuanya. Jadi luar biasa tadi khotbah yang sudah disampaikan soal keselamatan. Ya, soal keselamatan. Keselamatan ada di tangan Dia. Ada banyak mazmur-mazmur yang mengatakan kata-kata selamat terlalu panjang, nanti kita buka itu, ya. Tetapi orang Israel mengatakan dalam bahasa Ibrani, ya, itu El Sali. El Sali artinya Elohim Sali. Sali artinya keselamatan. Ya, El Salum, ya, El Sali, ya. El Yeswati, ya. El Yeswati lebih tepat lagi soal keselamatan. Coba kita buka Hakim-Hakim. Ya, saya sudah persiapkan Hakim-Hakim. Dan Yesaya 12 ayat 2 lah dulu. Termasuk Hakim-Hakim 3 ayat 10. Coba. Yesaya 42 ayat 12 ya. Yesaya 12 ayat 2 ya. Tolong dibacakan, ini perlu sama kita. Sudah jumpa? Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan bila bentar. Tuhan Allah itu kekuatanku dan tempatku. Dia telah menjadi keselamatanku. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Ini jarang dibuka ini. Hakim-Hakim ini. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Sudah jumpa? Itu perkataan Gideon.
Kita tahu Gideon itu seorang laki-laki perkasa. Yang paling perkasa adalah memang Tuhan kita, El Gibor. Ya, kata orang Israel, El Gibor, perkasa. Nah, keselamatan dia sudah rasakan bagaimana Gideon, ya. Sampai sekarang ada yayasan Gideon itu, ya, misinya memberikan Injil, ya. Jadi ada pertanyaan kenapa Gideon membagikan hanya Injil, tidak hukum Taurat ini dari Kejadian sampai Maleaki, ya. Karena tujuan daripada Gideon ini Injil. Karena kalau perjanjian lama tidak disebut Injil, hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat itu dikesampingkan, tidak. Agak sulit orang mencapai pertobatan. Saya juga setuju kalau dimulai dari Kejadian sampai Maleaki. Tetapi kalau dibaca dari Injil Matius sampai Wahyu, orang cepat mengerti firman Tuhan. Itu teknik, cara, dan saya tidak mengatakan itu salah. Ya, Gideon dan lembaga Gideon bukan mengenyampingkan. Dan mereka-mereka ini di Indonesia juga banyak saya kenal, sekalipun saya tidak di situ. Termasuk kerjasama dengan FGB MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya bergabung di situ. Jadi kita membagikan itu yang kecil-kecil Alkitab, yang biasanya warna biru itu, Gideon, ya, itu. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana untuk bertobat, termasuk untuk tentara-tentara di dalam peperangan, dalam dinas dan cepat, dan itu. Jadi ini teknik saja, bukannya untuk membatalkan hukum Taurat, tidak. Jadi saya tidak berbicara ke situ, cuma saya singgung sedikit bagaimana Gideon mengatakan dialah keselamatanku, dan termasuk Yesaya tadi. Ya. Tidak sedikit mengatakan itu. Kalau Mazmur Daud, ya, El Sali di situ dia katakan batu karangku, kota bentengku, mercusuarku, banyak itu, ya, istilah-istilah sama dia kan. Mercusuarku, batu karangku, gunung pertahananku, kubu pertahananku, ya, Tuhanku yang kupercayai. Kalau kita baca tadi Mazmur 91, apa dikatakan? Akan berkata kepada Tuhan, Tuhan kubu pertahananku dan benteng keselamatan. Itu apa sekali lagi tadi Mazmur 91? Ya, orang yang duduk dalam, coba baca sekali lagi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Ini seringkali diulang-ulang oleh Raja Daud. Nah, kita bisa lihat juga nanti, ya, coba di Mazmur 18 ayat 3, ya, seringkali itu diulang-ulangnya, dan 89 ayat 27, ya.